kami sembah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau di dalamku, Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau selalu bersamaku, Tuhan. Kau sertai setiap langkahku, buat rencana-Mu, Tuhan, buat karya-Mu dalam hidup setiap kami. Kami mau hidup menggenapi rencana-Mu, Tuhan, selamanya. Kami mau berjalan di jalan-jalan-Mu, menggenapi rencana-Mu, Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, sebab rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Kami bersyukur, setiap rancangan-Mu besar atas setiap kami. Ya, kami bersyukur Bapa, sebab rancangan-Mu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Semuanya akan terlaksana tepat seperti yang Tuhan telah tulis dalam buku kitab kehidupan-Mu, Tuhan. Dalam kitab-Mu tertulis hari-hari yang akan kami lalui. Biarlah setiap kami boleh menggenapinya, Tuhan, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar?
Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik hari-hari ini. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang siap menolong kita, membimbing kita, mengarahkan, bahkan menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita menghadap kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserta anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami menaikkan syukur ke hadapan-Mu karena keselamatan Kau berikan kepada setiap kami. Sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh bersama anak-anak-Mu datang di hadapan Allah. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang Allah berikan buat setiap anak-Mu. Dan Tuhan, berbicaralah Engkau kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan berkat dari Allah. Urapi setiap kami tanpa kecuali, termasuk kami Bapa. Biarlah Engkau yang berbicara buat setiap anak-Mu. Kuduskan mulut bibir kami, hanya Engkau yang berbicara melalui mulut bibir kami. Layakkan ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, memang benar, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, selalu menolong kepada setiap kita umatnya. Saudara yang kasih, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, saudara pasti merasakan dan menikmati betapa indahnya kita hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam renungan saya hari Rabu, saya boleh bercerita, saudara yang kasih. Saya membuat gambaran di mana kita punya rumah masing-masing, ya kan? Nah, tentunya kita sebagai tuan rumah, di rumah kita bisa mengatur segala apa yang ada dalam rumah kita, ya, seindah mungkin, ya kan? Dalam cerita kami ceritakan ibu rumah tangga yang baik, dia di dalam rumahnya diatur sedemikian rupa, buku-buku, gambar dan sebagainya, rapi, manis, enak dilihat, lantainya dipel, bersih, menyenangkan. Kalau keluar di halaman, pohon-pohon serta bunga-bunga yang indah disemprot sedemikian rupa dan disapu sedemikian rupa. Dan suatu saat ada tetangga datang ke rumah atau ada tamu datang ke rumahnya keluarga ini, sampai di depan rumah. Wow, rumahnya ibu ini begitu bersih banget ya. Ternyata ibu ini luar biasa ya. Tanamannya hijau, enak dilihat, seneng bunganya. Luar biasa, bukan main. Dan ibu rumah tangga melanjutkan pembicaraannya. Ibu silakan masuk, mari. Nanti dulu, saya kerasan di sini enak banget lihat tanaman yang hijau di sini bersih lagi, tidak seperti rumah saya. Oh iya Bu, maaf kalau gitu saya, katanya. Dan setelah begitu masuk, wow, keren. Ibu ini luar biasa ya. Rumahnya rapi sedemikian rupa. Mainan-mainan diatur sedemikian, jadi pemandangan yang enak di ruangan tamu dan sebagainya. Rapi banget. Gitu. Saya kerasan di sini. Seakan-akan saya tidak mau pulang menikmati keindahan ruangan ini. Ibu rumah tangga ini dapat pujian dari tamunya. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita pribadi sering kasih. Hidup kita adalah rumah kita. Yang seharusnya setiap saat rumah kita bersihkan, kita sapu, kita apel, kita jauhkan dari debu-debu dan sebagainya. Hal-hal yang ada dalam rumah tangga kita atur sedemikian rupa sehingga enak dipandang, sering kasih. Maka siapapun yang datang ke rumah Bapak Ibu, tamu itu akan berkata, saya kerasan tinggal di sini. Menyenangkan. Udaranya enak, suasananya enak, tuan rumahnya ramah, dan sebagainya. Itu yang terjadi, sering kasih. Dan kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan juga demikian, sering kasih. Berapa kalikah kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin dalam doa-doa kita berkata, Tuhan, datanglah Engkau, tinggallah Engkau di dalam hidup saya. Tinggallah Engkau Tuhan di hati saya. Pertanyaannya, saudara yang kasih, kalau saudara dan saya tidak mempersiapkan rumah kita di mana Tuhan akan datang, saudara yang kasih, bagaimana mungkin Tuhan akan masuk dalam hidup setiap kita tanpa kecuali. Kalau isi daripada hidup kita berantakan, saudara yang kasih. Dengan demikian mari kita sama-sama belajar membersihkan rumah hidup kita, hati kita. Kita jauhkan dari debu-debu dan kotoran-kotoran hewan-hewan yang ada. Mungkin laba-laba, mungkin cecak, mungkin kecoa. Kita sirnakan dan binatang-binatang yang lain di dalam kehidupan setiap kita.
Sehingga apabila kita menghadirkan Tuhan, masuklah Engkau dalam hidup saya. Begitu Tuhan masuk dalam hidup kita, Tuhan akan berkata, wow, anakku yang kekasih, saya senang tinggal di sini. Saya kerasan tinggal di sini. Saudara yang kasih, karena kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk kedatangannya ada dalam kehidupan setiap kita, saudara yang kasih. Terlepas daripada itu, saudara yang kasih, saya percaya Tuhan pasti hadir dan menolong, memberikan sukacita di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Dan hari ini, saudara yang kasih, kami memberikan renungan yang kami beri judul yaitu tentang iman yang tulus ikhlas. Saudara yang kasih, mungkin saudara dan saya baru pertama kali mendengar ada kata iman yang tulus ikhlas, saudara yang kasih. Dan fakta yang bicara seharusnya setiap kita harus memiliki suatu iman yang tulus, saudara yang kasih. Kalau kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing hari-hari ini, bagaimana iman saudara dan saya? Apakah iman saudara dan saya itu betul kita mengasihi dan percaya akan Tuhan? Apakah iman kita kepada Tuhan itu tidak tulus, saudara yang kasih? Dan saya mempercaya hari-hari ini banyak orang yang disebut orang Kristen memiliki iman yang tidak tulus. Dan saya punya doa dan harapan kepada setiap kita jemaat ini memiliki iman yang tulus ikhlas. Hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini banyak orang hidup dalam kebingungan. Tidak usah orang di luar sana, di dalam orang yang percaya kepada Tuhan, yang notabene dia berkata dirinya orang Kristen, hari-hari ini adalah hari yang suram bagi mereka. Bahkan hamba Tuhan, saudara yang kasih, hamba Tuhan punya perusahaan. Hari-hari ini dalam kondisi yang seperti ini, perusahaannya sudah tidak berproduksi, saudara yang kasih. Harus memikul beban biaya dan sebagainya untuk staf dan pegawainya, saudara yang kasih. Bahkan pemasukan tidak ada. Hamba Tuhan ini bingung, saudara yang kasih. Bagaimana sekarang harus melakukan tugasnya ini, saudara yang kasih. Bahkan perusahaannya menjadi bangkrut. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau dia hamba Tuhan sudah bangkrut, hidupnya stres. Tidak mau datang kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman yang tulus. Bagaimanakah iman yang tulus? Iman yang tulus berarti iman yang tidak memiliki pamrih apapun. Yang artinya, ya saya percaya dengan Tuhan. Katanya Pak Pendeta, kalau sudah percaya dengan Tuhan pasti selamat. Hanya itu yang saya cari. Saya ke gereja hari Minggu pagi dengar firman Tuhan. Ya memang Pak Pendeta nyuruh begitu. Kenapa kamu kumpul-kumpul komsel? Iya dong, saya harus komsel, kumpul-kumpul sama teman. Kalau saya tidak kumpul-kumpul nanti kalau saya mati gimana dong? Maksudnya, kan tidak ada yang layat ke saya. Tidak ada yang ngubur saya. Ke rumah Tuhan ada embel-embelnya, sering kasih. Ada pamrih yang diharapkan, sering kasih. Ya, saya datang kepada Tuhan beribadah supaya Tuhan berkati saya. Supaya kebutuhan saya dicukupkan oleh Tuhan. Supaya hidup saya dikasih kesehatan oleh Tuhan. Ada pamrih, sering kasih. Nah tentunya hari-hari ini saya mengajak, ayo kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Sering kasih. Saya pelajari apa sih artinya tulus ikhlas, sering kasih. Arti dalam antara tulus ikhlas berbeda sedikit sekali, tipis sekali, sering kasih. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau punya kamus-kamus silahkan buka, pelajari apa mungkin beda jauh atau bagaimana dengan milik saya, sering kasih. Tulus artinya sungguh-sungguh, bersih hati, tanpa embel-embel. Itu tulus, sering kasih. Ya, kalau ikhlas benar-benar keluar dari dasar hati yang suci, katanya. Jujur, ya, tidak pura-pura dan tidak serong. Itu sering kasih. Sekali lagi, karena ini sangat penting. Tulus adalah sungguh-sungguh, bersih hati, tanpa embel-embel. Ya, kalau ikhlas benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, dan tidak serong. Sering kasih. Kalau kita memiliki hati yang jujur, tulus, sering kasih, kita juga demikian, kita mengasihi kepada Tuhan apapun adanya. Ya.
kita datang kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya percaya itu karena Tuhan ingin melihat iman saya. Kalau saya memiliki iman yang tidak tulus, seringkali saya bisa katakan, oh Tuhan itu menguji saya, oh Tuhan itu ya mungkin gak mau dengar doa saya, dan sebagainya. Mungkin itu Tuhan itu marah dengan saya. Sekedar koreksi seringkali. Tetapi kalau kita memiliki iman, percaya yang tulus, ikhlas, apapun yang terjadi, saya tetap Tuhan. Saya tetap Yesus sebagai Tuhan saya, apapun yang terjadi. Ya, apapun ekonominya, masyarakatnya, apapun yang ada di sekitar saya tetap Yesus sebagai Tuhan. Sering kasih. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30, di dalam ayat yang ke-18 dan yang ke-19 berbunyi demikian, sering kasih. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion, yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat itu mendengar suaraku dan akan menjawab. Firman Tuhan yang kita baca luar biasa, saudara kasih. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yang artinya berharap hanya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tanpa embel-embel, saudara kasih. Hatinya hanya untuk Yesus, apapun yang terjadi. Tuhan, saya berseru hanya kepadamu. Saya berdoa hanya kepadamu sampai kapanpun. Kemurnian hati setiap anak-anak Tuhan itu diperhatikan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berbicara dengan Tuhan hanya melalui pikiran dan angan-angan kita saja, saudara kasih. Tidak keluar dari hati yang suci. Kata arti daripada tulus ikhlas ini, saudara kasih. Biarlah setiap kita punya hati yang suci, yang jujur, yang tidak serong itu, yang tidak ada embel-embel itu. Kita kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi, hanya Engkau adalah Tuhan saya. Karena Engkau yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin akan terjadi di dalam hidup saya. Saya percaya kepadamu. Saya beriman kepadamu Tuhan. Itulah kasih daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman mengatakan berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia, berarti menunggu-nunggu, tidak jemu-jemu. Dan tidak bosan-bosan sampai kapanpun saya menanti-nantikan Tuhan. Karena iman mereka keluar dari dasar hati, sampai kapanpun hanya Engkau Tuhan. Saya menanti-nantikan, menunggu Engkau mendengar doa saya. Saya menunggu jawaban doa. Saya menunggu Engkau menjemput saya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara yang kasih, karena Dia tahu Tuhan pasti berkati sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu saya, bukan waktu kita. Dan setiap doa yang kita naikkan di hadapan Allah, pasti Dia mendengar dan menjawabnya. Di dalam ayat yang 19 juga mengatakan, Tuhan akan mengasihi engkau, sering kasih. Kalau kita mengasihi ke Tuhan dengan jujur, sering kasih, maka Tuhan juga jujur yang dilakukan kepada kita. Ya, karena Tuhan sudah membayar harga kepada kita. Ya, harga yang mahal yang diberikan buat saudara dan saya. Bahwa Yesus sudah mati, membayar harga itu buat saudara dan saya. Tetapi kadangkala kita yang tidak jujur ini tidak berani membayar harga. Ketemu dengan Tuhan atau datang ke rumah Tuhan, nanti dulu ya, suasana tidak baik, tidak enak, agak hujan rupanya. Saya nanti takut pusing kepala saya kalau kehujanan, macam-macam. Banyak alasan. Kita belajar bayar harga hari ini. Dengan harga yang keluar dari dasar hati kita. Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dan apabila kita tulus dengan Tuhan, apabila Engkau berseru-seru, kata Yesaya mengatakan, Ia mendengar, Ia akan menjawab doa dan harapan kita sering kasih. Berseru-seru, Tuhan tolong saya. Nanti lagi datang, ya Tuhan, tolong saya, berseru-seru minta pertolongan Allah. Sering kasih. Kalau nggak berseru berarti, ya Tuhan tolong saya. Cukup.
berseru. Kalau berseru-seru, Tuhan, Tuhan, tolong saya. Hanya Engkau tempat perlindungan saya. Engkaulah kota bentengku, Tuhan. Engkau yang menolong saya, Engkau yang menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong saya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari hari-hari ini hidup kita fokus kepada Tuhan. Hari-hari inilah hari-hari yang sangat sulit, saudara yang kasih. Ya, kita bukan hanya kita, semua tetangga kita, kiri kanan teman dan saudara kita menghadapi kesulitan yang besar hari-hari ini, saudara yang kasih. Kalau hari-hari ini kita mengikuti keadaan yang ada, saya percaya saudara dan saya akan kepleset dan jatuh, saudara yang kasih. Bahkan meninggalkan Tuhan. Mungkin kita marah dengan Tuhan, Tuhan membiarkan saya. Tuhan tidak memberkati saya, Tuhan tidak menolong saya. Padahal Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Percayalah, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Apabila saudara dan saya memiliki iman yang tulus ikhlas dalam hidup ini. Karena tulus ikhlas itu sangat dibutuhkan antara kita kepada sesama kita. Antara kita dengan Tuhan, kita harus melakukan ketulusan hati ini kita berikan, saudara yang kasih. Kisah para Rasul, saudara yang kasih, di dalam pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-46 berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka menyerahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara yang kasih, kita melihat kisah cerita ini di mana murid-murid Yesus setelah Yesus mati disalib, dia berkumpul bersama-sama di satu ruangan dan setiap hari kehidupannya seperti itu. Saudara. Dia memecahkan roti bersama, dia minum bersama. Ada satu kesatuan hati di antara mereka dan mereka melakukan dengan tulus hati, sering kasih. Luar biasa. Ya, dengan tulus hati. Iman mereka itu luar biasa. Apapun yang mereka lakukan dengan rela, tanpa embel-embel, sering kasih. Ya. Kita tahu murid-murid Tuhan atau umat Tuhan banyak yang menjual harta bendanya, rumahnya, dan hasilnya diserahkan kepada Tuhan tanpa embel-embel. Dia tidak pernah berpikir macam-macam. Nanti kalau saya jual, saya tidur di mana? Ya, nanti saya makan apa? Terima kasih. Tidak ada pikiran seperti ini. Dia lakukan dengan tulus ikhlas. Saya jual, hasilnya kita serahkan ke rumah Tuhan. Dan itu untuk bagian besar akan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan ternyata murid-murid Tuhan yang notabene sudah menjual harta bendanya, dia tidak miskin, sering kasih. Bahkan Tuhan memberkati berlipat ganda dengan cara Tuhan, sering kasih. Ketulusan ini mendapatkan berkat. Kalau dia memberi sesuatu kepada orang lain dengan hati yang tulus, itu akan diganti oleh Tuhan berlipat kali ganda. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, menolong orang lain, menolong sesama, tidak dengan hati yang tulus, sering kasih, itu percuma. Ya, saya tolong dia, supaya nanti saat juga dia nolong saya. Ya, ini mobil saya, ini motor saya pinjemin. Satu saat saya kan, ya pinjemin, kan enggak enak dia ngomong enggak minjemin. Karena saya sudah minjemin dia. Sering kasih, ada embel-embel di balik itu semua. Tuhan menghendaki kepada setiap kita belajar hidup tulus hati. Sering kasih, ikhlas, sering kasih. Ya, ikhlas yang berarti kita benar-benar apa yang kita lakukan itu keluar dari dasar hati kita. Komitmen yang keluar dari dasar hati didasari dengan hati yang lembut, ya, dengan jujur, ya, tidak ada pamrih apa-apa, tidak pura-pura. Bahkan tidak serong, kata arti daripada ikhlas tersebut, sering kasih. Juga demikian juga firman Tuhan yang terjadi atau yang ada di dalam kitab Korintus, 2 Korintus pasal yang kedua, pasal pertama ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian, sering kasih. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian hati Allah, bukan oleh hikmat manusiawi,
tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Hubungan antara mereka dilakukan oleh karena ketulusan hati. Hati yang tulus yang mereka lakukan. Saya sering diolok-olok sama teman-teman di gereja. Kadangkala gereja itu disalahartikan oleh banyak orang. Bahwa gereja itu dianggapnya sebagai bidang sosial sering kasih. Tidak punya ongkos bemo datangnya ke gereja. Tidak ada ongkos bis malam antar kota datangnya ke gereja. Dia beranggapan bahwa gereja itu tempat sosial yang banyak duitnya. Nah, secara kebetulan kadangkala saya juga boleh dikatakan dibohongin lah sama orang itu. Saya nggak tega, sering kasih. Dan beberapa teman katakan, wah untungnya nggak ada Pak Petrus, ada Pak Petrus langsung dikasih lah itu. Saya juga kadang-kadang ada rasa saya sedikit ya, dia bohong ya ketawa aja. Dia punya hak untuk bohongin saya, Mas Renggasi. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya, dibohongin nggak masalah. Ya, dia punya hak untuk bohongin. Tapi saya mempercayai Tuhan akan ganti berlipat ganda. Kalau itu kita berikan dengan hati tulus. Soal disalahgunakan, disalahartikan, monggo. Tetapi kalau saya ada, sering kasih. Kalau tidak ada, tidak bisa ngomong apa-apa, sering kasih. Tapi hanya sekedar intermezzo seperti itu, sering kasih. Dan saya percaya, walaupun orang itu menipu, dan kita bantu dengan tulus ikhlas, tanpa embel-embel, kita hanya ketawa. Oh, haleluya, hari ini saya ditipu orang, sering kasih. Percayalah, Tuhan akan tolong kepada setiap kita. Sering kasih, berarti ketulusan hati itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kepada Tuhan, juga kepada sesama kita, sering kasih. Ya, kepada sesama kita. Ya, sering kasih. Saya pernah pengalaman pribadi sering kasih ya. Ada kecelakaan di di bypass. Rupanya kejadiannya itu dari jam 2 siang, tetapi saya ketemu dengan dia sudah setengah 5 sore sering kasih. Dia sempat waktu saya lihat ada polisi lewat naik motor langsung diajak ngomong. Begitu saya sudah nyebrang, polisinya sudah lewat sering kasih. Saya rasa ingin tahunya besar. Saya datangi, Gus, kenapa Gus? Oh, saya ditabrak mobil tadi, mobilnya udah lari. Terus apa yang luka? Oh ini perut saya. Ini perutnya lubang, bukan sampai bolong begini perutnya. Rupanya kena knalpot mobil rupa-rupanya. Dan kedua, tulang yang ada di sini patah dan keluar mencuatkan tangannya. Anak muda itu begini, megangi yang perut yang lubang, serta tulang yang keluar dari tulang yang ada di leher mereka. Dan oh ya, nanti tunggu aja di sini, nanti saya yang bawa ke rumah sakit, saya bilang begitu. Nah, sampai di rumah, saya bilang cerita sama istri saya ketemu orang seperti ini di jalan ya. Bawa aja ke rumah sakit, kata istri saya dengan polos sekali. Terus saya katakan, nah saya kan tidak punya duit. Nah kemarin itu Bapak kan ngasih duit saya, pakai aja itu. Dengan gampangnya begitu saja. Langsung saya ambil duit itu, saya berangkat. Ternyata masih ada di situ juga. Saya kira ada orang lain nolong, enggak. Akhirnya saya angkut, saya kasih. Saya angkut ke Sangla, saya urus semuanya, ronsen macam-macam dan sebagainya sampai malam. Yang akhirnya dari pihak dokter, Pak sudah boleh pulang, tidak perlu opnam. Sedangkan rumahnya di Gianyar, masuk ke dalam rupa-rupanya di kampung. Nomor telepon tidak ada. Dan saya temukan nomor telepon di situ, saya tanya, loh Gus, ini nomor telepon siapa? Oh enggak, itu tetangga tetangga saya gitu. Boleh saya telepon? Dados. Saya telepon sering kasih. Saya bilang, saya mohon maaf, ini saya membawa saudara ini di rumah sakit Sanglah sekarang, dia kecelakaan di jalan. Tolong sampaikan ke keluarganya ya, supaya hari ini juga atau saat ini juga datang ke rumah sakit Sanglah. Begitu. Nah, saya foto, saya kirim ke keluarga tersebut. Nah, tidak secara lama, kira setengah jam kemudian datang dalam kondisi yang, dia bilang begini, Pak, itu haji saya, itu bapak saya. Rupanya maaf, dia orang berkasta. Dan saya minggir, sering kasih. Nanti bilang bukan saya yang nabrak ya, nanti saya dipukulin sama saudaramu. Saya mikir pura-pura nggak ngerti, saya membaca tulisan-tulisan di UGD Sanglah. Begitu dia tidak tahu cerita bagaimana, langsung dia oleh saya, langsung saya akan memberikan salam bagi saya mendekat.
Saya ceritakan ini semuanya, udah ronsen ini obatnya semua dan sekarang boleh pulang. Biayanya sekian. Langsung, aduh sampun apit yang tengah Cina. Halo Pak, saya tidak punya uang, gimana niki? Dia mengeluarkan dompet. Niki wenten roras tali. Ini ada uang 12.000. Ya sudah, mau ngomong apa saya kasih. Ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya kan pinter saya kasih. Jadi Bapak tadi naik apa? Naik mobil. Boleh nggak saya numpang ke Sanur gitu. Oh dados. Saya ajak melihat rumah saya. Pak, ini rumah saya Pak. Oh nggih. Nah, hati saya yang paling kecil ngomong begini, besok kalau ada uang antar sini Pak, gitu. Saya tunggu seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai hari ini sering kasih. Ya, saya udah 2-3 hari udah plong, ya sudah lah. Istri saya bilang, ya itu bukan berkatmu, itu berkatnya dia. Oh ya sudah, merdeka. Saya percaya, saya ikhlas tulus dengan berarti saya lupakan semuanya apa yang terjadi. Tetapi saudara yang kasih, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Uang yang saya pakai untuk biaya mereka, Tuhan ganti dengan cara Tuhan. Saya nggak tahu, ya cara Tuhan luar biasa. Orang yang tidak saya kenal ini datang, ada amplop dan ya itu yang terjadi. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat isi hati kita sering kasih. Dan Tuhan pasti mengganti kalau kita lakukan itu dengan hati yang tulus sering kasih, tanpa embel-embel. Itu yang terjadi. Apapun yang kita lakukan dan perbuat, lakukanlah itu dengan ketulusan hati setiap kita sering kasih. Dalam Efesus pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sering kasih. Berarti kalau kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan kita, harus itu kita lakukan dengan tulus, ikhlas. Sering kasih. Ketaatan artinya terus-menerus kita lakukan, kita perhatikan, kita kerjakan dengan hati yang tulus. Sering kasih. Karena ini perintah Tuhan, akan saya lakukan dan saya kerjakan. Tidak mengharap suatu imbalan. Saya percaya Tuhan akan hadir dalam hidup saudara dan akan tinggal dalam kehidupan saudara. Akan mengajak, mengajar, mendidik saudara menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi orang yang takut akan Tuhan dan hormat akan Allah. Saya percaya itu sering kasih. Kasih Tuhan yang luar biasa itu bagi saudara dan saya. Dan ayat yang terakhir, dalam kitab Timotius pasal pertama ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian, saudara yang kasih. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, saudara yang kasih. Sekali lagi, tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saudara yang kasih, mari kita belajar bersama-sama. Soal setiap kita pribadi-pribadi memiliki iman yang tulus dan ikhlas. Percaya dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan sebulat-bulat hati kita, kita percaya dengan Tuhan. Percayalah apa yang kita mimpikan, yang kita harapkan, itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ketulusan hati ini sangat didambakan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya memiliki iman yang murni, yang tulus ikhlas kepada Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati kepada setiap kita. Ya, apapun saudara dan saya lakukan pasti berhasil. Karena kita meminta sesuatu pun dengan tulus ikhlas dan tidak mengada-ada. Sering kasih dalam Tuhan, saya ada tulisan pendek karena kesukaan saya menulis kata-kata pendek, sering kasih. Izinkanlah saya baca yang isinya demikian. Jika kita sepenuh hati, tulus ikhlas mengabdi kepada Tuhan, maka Ia pasti membela dan menjaga orang-orang yang kita kasihi. Sekali lagi, jika kita sepenuh hati, tulus ikhlas mengabdi kepada Tuhan, maka Ia pasti membela dan menjaga orang-orang yang kita kasihi. Tuhan memberkati kepada setiap kita, saudara yang kasih. Dan tentunya
saudara dan saya pagi ini akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kiranya kita bersama-sama akan masuk ke meja perjamuan. Kiranya meja perjamuan yaitu anggur dan roti yang ada di hadapan kita. Mari kita bersama-sama mengangkat roti kita dan anggur yaitu darah Kristus. Di mana tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan, sudah dihancurkan buat saudara dan saya. Dan darah Kristus sudah tertumpah di atas kayu salib sampai ke gunung Golgota. Darah dan tubuh hancur untuk saudara. Yesus membayar harga demi kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dan hari ini kita sama-sama memperingati perjamuan ini. Berarti kita mengingat kembali 2000 tahun yang sudah lewat, di mana darah dan tubuh Kristus dicurahkan untuk membayar harga, menebus dosa dan salah setiap kita tanpa kecuali. Terima kasih. Mari kita sama-sama menikmati perjamuan ini. Dan firman Tuhan berkata, terima kasih. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang sudah dihancurkan untuk kami, untuk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mati dari kayu salib untuk kami. Engkau membayar harga untuk kami demi kasih dan cinta-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, mari kita angkat cawan ini yaitu anggur yang di tangan kita, yaitu darah Kristus. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sudah menikmati perjamuan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu yang sudah dihancurkan dan ditumpahkan darah-Mu untuk kami, anak-anak-Mu semua tanpa kecuali. Kami percaya Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu setiap anak-anak-Mu dikuatkan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang undur dari hadapan Allah, Engkau jamah mereka kembali Tuhan datang ke hadapan Allah. Kami percaya melalui tubuh dan darah-Mu ada suatu kekuatan, ada kuasa yang besar. Memulihkan kehidupan setiap kita tanpa kecuali siapapun yang percaya kepada Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu memiliki iman yang tulus, ikhlas kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, biar Roh-Mu mengajar kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan sementara Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Dan damai sejahtera daripada Allah menyertai setiap anak-Mu tanpa kecuali. Kiranya damai Allah menyelimuti, menyertai, dan ada di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu pagi ini. Pulanglah membawa berkat daripada Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.